Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita. Buat kalian yang pertama kali datang di channel aku, perkenalkan, aku Iza. Di tahun 2021 kemarin, aku berhasil menamatkan 77 buku. Sebetulnya buku yang aku baca lebih banyak, cuman yang aku selesaikan ya segitu itu gitu. Nah, dari 77 buku yang sudah aku baca di tahun kemarin, kalau sebelumnya aku membagikan 5 rekomendasi novel terbaik yang aku baca, kali ini aku akan membagikan 5 rekomendasi buku non-fiksi yang aku baca di tahun 2021. Mari kita mulai. Pertama, di bulan Januari aku membaca buku Make Time, tulisannya Jack Knapp dan John Zeratsky. Buku Make Time ini rasanya sangat pas bagiku karena saat itu aku sedang menuntaskan skripsi, namun di sisi lain juga kesulitan mengatur waktu, mengatur fokus dan prioritasku. Sehingga ketika bertemu buku Make Time yang sangat praktikal, aku begitu terbantu saat itu. Buku ini itu mengajarkan kita bagaimana sih caranya kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang sudah lama ingin kita lakukan tapi cuma wacana, melakukan hal-hal yang prioritas, melakukan hal-hal yang sangat berarti untuk hidup kita gitu. Dan si penulisnya ini adalah karyawan Google. Jadi lucu sih, mereka berdua yang bekerja di dunia teknologi mengajarkan kita bagaimana caranya untuk tidak ketergantungan dengan teknologi. Buku ini aku rekomendasikan buat kamu yang kesulitan mengatur fokus, kesulitan mengatur prioritas, sering terdistraksi oleh notifikasi, oleh ponsel, oleh internet. Ini buku yang pas buatmu. Mungkin nanti aku perlu bikin satu video khusus ya tentang buku ini. Selanjutnya aku baca memoir yang ditulis oleh Haruki Murakami, judulnya What I Talk About When I Talk About Running. Nah, di buku ini bisa dibilang Haruki Murakami menceritakan proses di balik lahirnya karya-karyanya. Bahkan dia mulai bercerita juga bagaimana sih awalnya dia memutuskan menjadi penulis dan bagaimana dia akhirnya jatuh cinta dengan kegiatan menulis hingga dia memutuskan untuk menjaga kebugarannya supaya bisa terus menulis hingga akhir hayatnya dengan berlari. Jadi buku ini itu bukan buku motivasi yang mengajak kita untuk ayo kita lari sama-sama, ayo kita hidup sehat, bukan, tapi betul-betul seperti mengintip jurnal harian Haruki Murakami. Dan dia bukan pelari abal-abal seperti kita yang mungkin hari ini aku mulai jogging lalu seminggu kemudian nggak ada kabarnya. Tapi Haruki Murakami itu sampai ikut maraton gitu loh. Dan menariknya di sini beliau menceritakan bagaimana berlari dan menulis itu mempengaruhi hidupnya dan bagaimana kedua hal itu bersimpangan dalam hidupnya. Isinya ya refleksi Haruki Murakami selama berlari gitu, dan bagaimana dia menemukan bahwa ternyata ada banyak kesamaan antara menulis dan berlari. Apa aja kesamaannya? Baca aja sendiri ya. Nah, di tahun kemarin juga aku banyak tertarik, aku banyak mengulik bagaimana sih caranya kita bisa mengelola tim, bagaimana kita bisa menjaga motivasi tim, bagaimana kita bisa menciptakan satu iklim yang memungkinkan semua anggota tim itu mampu berinovasi secara terus-menerus. Dan dalam pencarianku, aku bertemu dengan 2 buku terbaik yang membahas itu. Yang pertama ini adalah TED Books-nya Dan Ariely, seorang pakar behavioral economics. Awalnya aku rada skeptis dengan judulnya yang alasan kita rela menderita. Tapi di sini Dan Ariely banyak menyajikan riset-riset dan studi kasus tentang apa sih yang mendasari motivasi manusia, apa sih yang mendasari yang bisa membuat manusia itu bergerak, dan bagaimana kita bisa mengelolanya gitu. Menurut aku buku ini menarik karena menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan motivasi dengan gamblang, banyak contoh kasusnya sehingga kita langsung bisa kepikiran mau ngapain setelah ini. Dan sebetulnya kalian juga kalau misal mau tahu lebih jauh tentang buku ini, selain membaca juga kalian bisa menonton TED Talks-nya Dan Ariely karena sesungguhnya ini adalah TED Books yang dibikinnya berdasarkan TED Talks gitu.
Nah, buku yang kedua yang aku maksud adalah buku No Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Jadi, kalian pernah tahu nggak sih kalau Netflix itu dulunya sebelum menjadi platform streaming seperti sekarang, dia itu sistemnya langganan DVD yang diantar ke rumah langsung gitu. Dan ketika kita sudah menyelesaikan DVD yang kita tonton, maka list kayak DVD selanjutnya dari watchlist kita itu akan dikirim gitu. Nah, penasaran gak sih gimana sih budaya kerja di Netflix? Bagaimana dia bisa bertahan dari yang dulunya sistemnya seperti itu sampai sekarang jadi modern kayak gini gitu kan. Dan menurutku culture perusahaan Netflix itu unik banget sih. Beda jauh dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Dan yang bikin buku ini menarik adalah karena ditulisnya itu berdua. Jadi kita nggak cuma dapat cerita dari sisi Reed Hastings sebagai co-founder dan CEO, tapi juga dari Erin Meyer yang beliau adalah bukan orang dalamnya Netflix gitu ya. Beliau adalah seorang penulis dan juga pengajar yang berkonsentrasi di bidang cross-cultural management gitu. Jadi di sini Reed membedah kultur perusahaan Netflix yang sebetulnya slide-nya juga bisa kita temukan dengan mudah di internet karena dipublish secara terbuka. Setelah Reed Hastings ini membagikan kenapa sih culture ini tuh harus dibuat, kemudian Erin Meyer akan menyajikan hasil wawancara beliau dengan karyawan-karyawan di Netflix dan membahas itu dengan lebih objektif. Menurut aku buku ini menarik banget. Cocok buat kamu yang mungkin anak HR atau business owner atau ya barangkali yang kepo aja gimana caranya menciptakan iklim yang memungkinkan anggota tim itu bisa inovatif. Terus buku non-fiksi terakhir kelima yang mau aku rekomendasikan judulnya Maybe This Will Help. Bukunya ini buku grafis sih sebetulnya, banyak teksnya tapi juga banyak gambarnya tentunya. Di buku ini penulisnya menceritakan tentang pengalamannya sebagai seseorang pasien yang menderita penyakit kronis dan di saat bersamaan dia juga harus menjadi caretaker dari orang tuanya yang mengalami penyakit juga gitu. Jadi aku rasa buku ini akan sangat pas dibaca untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan penyakitnya atau teman-teman yang sedang merawat orang tuanya yang sakit. Dan karena aku merasa kadang-kadang kita sebagai seorang caretaker itu pengen sekali cerita ke orang lain, tapi somehow ketika kita cerita ke orang lain seringnya kita itu dikasihani, padahal bukan seperti itu yang kita inginkan. Nah, dengan membaca buku ini rasanya kita itu seperti dimengerti gitu loh, karena ya dia mengalami apa yang kita rasakan gitu. Dan buku ini tuh dituturkan dengan sangat jujur, sangat gamblang, dengan sangat jenaka juga, tapi ada poin-poin yang bikin kita jadi merenung dan terharu atas apa yang sudah kita lewati. Sepertinya aku harus membahas buku ini lebih jauh deh nanti. Aku akan bikin video khusus, oke? Itu tadi 5 buku non-fiksi yang aku rekomendasikan dari list bacaanku di tahun 2021 untuk kalian. Kalau kalian menemukan buku-buku yang menarik, buku-buku yang menyenangkan sepanjang 2021, yuk cerita di komen supaya kita bisa saling berbagi rekomendasi buku-buku menarik di sana. Aku tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.